Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 1. Rizky Duardiansa. Reza Fianu. Dan di sini kami akan mewawancarai semua guru jurusan di SMK 1 Trenggalek. Di sini saya bersama guru bengkel di jurusan DKV. Namanya siapa, Bu? Bunia. Oke. Di jurusan DKV itu apa sih? Jadi jurusan DKV itu adalah singkatan dari desain komunikasi visual. Dia kegiatannya itu belajar bagaimana menyampaikan pesan lewat visual. Kalau di jurusan DKV itu ngapain aja sih? Kalau di jurusan DKV seperti jurusan yang lain ya, 30%-nya teori, 70%-nya praktek. Jadi kegiatannya ya seputar itu. Terima kasih. Untuk hal yang menarik untuk siswanya masuk di sini. Di jurusan DKV anak-anak bisa banyak belajar tentang visual ya, pembuatan desain dan sebagainya. Mereka bisa mengubah komunikasi yang biasanya mungkin hanya lewat kata-kata, tapi bisa melalui desain dan visual gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Enggak, pertanyaannya apa? Apa pertanyaan ini? Jelas coba. Ini sih tahu itu apa? Tahu itu adalah ini. Tahu itu kalau guru konsentrasinya teknik otomasi industri yang dipelajari ya tentang otomasi alat-alat yang ada di industri itu. Mempelajari di jurusan TOI mempelajari ada beberapa hal yang dipelajari, yaitu pertama sistem kontrol elektromekanik. Sistem kontrol elektromekanik itu adalah di kelas 2 nanti kalau sampai sudah naik di kelas 2. Terus yang kedua adalah sistem kontrol elektronik itu. Yang ketiga adalah sistem kontrol industri. Terus yang lain adalah sistem robotik. Terus yang terakhir adalah sistem kontrol pneumatik dan hidrolik. Oh ya, maaf. Saya saat ini bersama dengan Bu Febi dari APHP. APHP itu apa sih, Bu? Agribisnis pengolahan hasil pertanian, jurusan yang mengolah hasil-hasil pertanian dan menganalisanya ya, termasuk pengetahuan bahan juga kan, menganalisa dan kita juga ada untuk misalkan keamanan pangan, jadi pangan itu harus aman untuk dikonsumsi. Di APHP itu ngapain aja sih? Nah, ini pertanyaannya ngapain aja ya? Nah, aku ngapain aja? Ini pertanyaan tadi yang tadi dia Krisna ya, Bu ya. Ya, jadi kalau di APHP anak-anak melakukan praktikum sama seperti jurusan lain. Di APHP itu yang menarik apa sih? Assalamualaikum. Nah, apa yang menarik ya? Karena anak-anak itu memiliki minat di bidang pengolahan makanan itu saja. Tidak ada yang menarik menurut saya. APHP biasa-biasa begini saja. Gimana? Gini. Sekian dari wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Cahyo. Bapak Cahyo. Pak ingin bertanya, apa saja mata pelajaran utama yang dipelajari di jurusan ini? Oke, ini adalah konsentrasi teknik pemesinan. Untuk mata pelajarannya itu mencakup
mesin fresh CNC. Kalau yang konvensional itu juga ada yang bubut dan mesin fresh. Terus untuk mata pelajarannya lagi adalah seperti kayak di lab ini. Lab ini contohnya ini tentang CAD, yang gambar teknik manufaktur. Manufaktur, terus ada lagi PKK, terus mata pelajaran pilihannya. Kemudian kalau teknik pemesinan, skillnya atau mata pelajaran pilihan kita mengambil CAD, ya, jadi tentang menggambar bagaimana 2D dan 3D. Selanjutnya nanti akan dikembalikan diteruskan ke mata pelajaran 3D, 3 dimensi printing. Jadi hasil gambar itu anak-anak mendesain dan nanti diaplikasikan dicetak di mesin 3 dimensi. Apakah jurusan ini lebih banyak praktik atau teori, Pak? Khususnya kalau teknik pemesinan itu lebih banyak ke prakteknya, yaitu hitungannya 75% kita ke praktek. Program unggulan apa yang dimiliki jurusan ini dibanding jurusan lain, Pak? Kalau jurusan teknik pemesinan program punya di mesin CNC-nya, ya. Mesin CNC kita produk sesuai dengan apa yang dikehendaki konsumen dengan model apapun nanti kita desain, habis itu nanti kita cetak di mesin CNC. Selain gitu nanti untuk pembelajaran juga pakai mesin 3D atau 3 dimensi bisa. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan atau dunia industri, Pak? Kalau tahun kemarin kita kerjasama dengan Bank Jaya, sinkronisasi kurikulum ya, dengan PT Bank Jaya. Terima kasih, Pak, atas penjelasan dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewawancarai Bapak atau Ibu guru tentang jurusan ini dengan Bapak Ibu guru siapa? Bapak Joko. Ya. Apa saja mata pelajaran atau yang dipelajari di jurusan ini? Di jurusan TITL ya, Teknik Instalasi Listrik, yang dipelajari itu yang pertama tentang instalasi bahan, yang kedua tentang instalasi motor, yang ketiga tentang instalasi tenaga. Apakah jurusan ini lebih banyak praktek atau teori? Untuk prosentasenya itu terutama yang harus dikuasai dulu. Kemudian setelah teori menguasai baru Program unggulan apa yang dimiliki jurusan ini dibandingkan jurusan lain? program unggulannya tentang listrik, tentang instalasi listrik. Jadi jurusan yang lain nggak ada selain ini. Ya. Iya. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan atau dunia industri lain? Iya, banyak. Ya, banyak perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita, terutama untuk magang ya. Untuk magang, setelah PKL, itu sudah banyak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atau salah tentang bicara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 B2 ini mewawancarai guru jurusan TPSM. Dengan ini tugas informatika yang berkelompok anggota Krisna Nova Sekurizki, Septian Fauzi, Reza Afiano, dan Rizky Dwi. Ini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Sari Cahyono, saya ngajar di jurusan TPSM. Terima kasih. Satu, langsung saja Pak. Ya, Satu, apa saja mata pelajaran utama yang dipelajari di jurusan ini? untuk yang di jurusan TPSM atau TSM, materi yang utama itu mempelajari tentang diagnosis kantor. Hanya saja di SMK itu kan 3 tahun, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Bagi beberapa materi yang kelas 10 itu untuk dasar semua, jadi dasar-dasarnya mekanik, mulai dari muara ukur, kemudian
kelas 12 itu ada pengembangan kelas 12 itu sampai tahap menganalisa atau problem. Jadi tidak hanya memeriksa atau merawat lagi, tapi sampai perbaikan. Jadi di kelas 12 itu semua ada perbaikan mesin, perbaikan listrik, perbaikan akses. Itu yang akan dipelajari di jurusan. Apa jurusan ini lebih banyak praktek atau teori? Tergantung guru masing-masing. Ada yang lebih banyak prakteknya, ada yang 50-50, jadi 50% teori, 50% praktek. Tapi kebanyakan karena ini ilmu teknik, jadi porsi untuk praktek harus lebih banyak. Minimal ya 60% lah. 60-nya praktek, 40-nya teori. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mohon maaf kata-kata salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di jurusan TKR. Saya mau bertanya-tanya dengan Bapak siapa? Oke Pak, di sini saya akan menanyakan tentang mata pelajaran utama yang dipelajari di jurusan TKR. Ya, mata pelajaran utama itu ada 3 ya. Jadi yang pertama engine atau mesin, perbaikan dan pemeliharaan mesin atau engine. Itu mempelajari tentang komponen utama mesin atau engine. Yang kedua adalah pemeliharaan dan perbaikan sistem kasis atau rangka. Di bagian kendaraan itu ada namanya rangka atau kasis, itu yang dipelajari. Yang ketiga adalah perbaikan dan pemeliharaan sistem elektrikal atau kelistrikan. Ini adalah komponen utama juga pada kendaraan. Jadi ada 3 itu yang utama pada materi yang utama pada jurusan TKR. Dan yang tambahannya biasanya ada bodi ya, perbaikan dan perawatan bodi kendaraan. Kalau boleh tahu nih ya Pak, di TKR ini lebih banyak teori atau praktek? Kalau di TKR itu hampir 60% praktek di program keahlian TKR, terutama di materi kejuruan. Kenapa? Karena kalau hanya teori itu saja nanti akan kesulitan ya. Karena yang namanya dunia otomotif itu selalu berkembang, tidak hanya itu saja, selalu berkembang ya. Sama dengan komputer, sama dengan HP. Jadi kalau kita hanya teori tidak akan mampu untuk mengikuti teknologinya. Itu dari TKR gitu. Nah Pak, ini yang menjadi ciri khas dari TKR yang lebih menonjol daripada jurusan-jurusan lainnya itu apa Pak? Ya, TKR itu ibaratnya ya di sini kedisiplinan pertama ya. Jadi jurusan TKR ini dituntut disiplin. Kenapa? Karena kalau di TKR tidak disiplin ya, tidak orangnya tidak apa ya, seperti tidak disiplin itu akhirnya akan mempengaruhi dari proses pembelajaran kita. Jadi yang pertama disiplin. Yang kedua biasanya TKR itu akan tadi ya selalu mengikuti teknologi ya. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak statis, tidak hanya diam. Jadi harus bisa inovasi, mengikuti dari perkembangan teknologi. Itu ciri khasnya. Oke Pak, saya di sini mau minta inovasi buat murid-murid SMKN Negeri 1 Trenggalek, terutamanya untuk murid-murid TKR. Ya, jadi inovasi yang sudah dikembangkan di sini contohnya ya, kita sudah mengembangkan teknologi yang namanya sistem injeksi, itu sistem injeksi ya.
Ini yang dikembangkan. Dan sebentar lagi kita sudah mengikuti dari teknologi mobil listrik. Ini kalau kita tidak berinovasi, tidak berkembang, kita akan ketinggalan. Itu salah satu teknologi yang harus diikuti di otomotif seperti itu. Ya. Jadi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Oke guys, jadi ini seputar PKL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai calon peserta didik yang akan sekolah di SMKN 1 Trenggalek. Dengan nama siapa? Pak Dava Patria Zaki. Pengen masuk jurusan apa? Pengen masuk jurusan TSM. Apa yang Anda ketahui tentang jurusan ini? Memodifikasi sepeda motor dan membenarnya jika rusak sedikit. Apa yang Anda tahu tentang proses pendaftarannya? Masuk daftar pendaftarannya hari apa? Untuk timelinenya sekitar 17 sampai 18 Juni. Apa saja jalur masuk yang Anda ketahui? Ada domisili, ada afirmasi, dan juga prestasi. Persiapan teknis menyiapkan dokumen penting beserta apa? Menyiapkan dokumen seperti KK, PIN, dan dokumen lainnya yang sekiranya dibutuhkan. Apa saja kendala atau informasi yang dialami calon siswa? Tidak ada, karena informasi yang diberikan oleh pihak sekolah sudah sangat jelas. Terima kasih atas wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Buka situs resmi spmb.jatimprof.go.id dan pilihlah menu pengambilan PIN. Pilih jenis kelulusan kamu. Apakah lulusan Jawa Timur tahun ini, tahun sebelumnya, atau lulusan luar provinsi? Bagi lulusan 2026,